Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Pamungkas dari kelas 19A1 Program Studi Sarjana 1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kehilangan. Pengertian. Kehilangan adalah suatu kondisi yang terputus atau terpisah atau memulai suatu tanpa hal yang berarti sejak kejadian tersebut. Kehilangan merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami suatu kekurangan atau tidak ada dari sesuatu yang dulunya pernah ada atau pernah dimiliki. Misalnya kematian orang yang dicintai atau bias pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kehilangan menurut Lambert adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Tipe-tipe kehilangan. 1. Actual loss. Kehilangan yang dapat dikenal atau diidentifikasi oleh orang lain, sama dengan individu yang mengalami kehilangan. 2. Perceived loss. Kehilangan sesuatu yang dirasakan oleh individu bersangkutan namun tidak dapat dirasakan atau dilihat oleh orang lain. 3. Anticipatory loss. Perasaan kehilangan terjadi sebelum kehilangan terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehilangan. A. Perkembangan. B. Keluarga. C. Faktor sosial ekonomi. D. Pengaruh kultural. E. Agama. F. Penyebab kematian. Tanda dan gejala. Tanda khas dari kehilangan. 1. Perasaan sedih, menangis. 2. Perasaan putus asa. C. Mengakhiri kehilangan. 4. Kesulitan mengekspresikan kehilangan. 5. Konsentrasi menurun. 6. Kemarahan berlebihan. 7. Tidak berminat berinteraksi dengan orang lain. 8. Adanya perubahan dalam kebiasaan makan, pola tidur, tingkat aktivitas. 5. Kategori kehilangan. 1. Kehilangan objek eksternal. Kehilangan benda eksternal mencakup segala kepemilikan yang telah menjadi usang, berpindah tempat, dicuri, atau rusak karena bencana alam. 2. Kehilangan lingkungan yang telah dikenal. Kehilangan yang berkaitan dengan perpisahan dari lingkungan yang telah dikenal mencakup lingkungan yang telah dikenal selama periode tertentu atau kepindahan secara permanen. 3. Kehilangan orang terdekat. Orang terdekat mencakup orang tua, pasangan, anak-anak, saudara, sekandung, guru, teman, tetangga, dan rekan kerja. Artis atau atlet terkenal mungkin menjadi orang terdekat bagi anak muda. Riset membuktikan bahwa banyak orang menganggap hewan peliharaan sebagai orang terdekat. 4. Kehilangan aspek diri. Kehilangan aspek dalam diri dapat mencakup bagian fungsi tubuh, fungsi fisiologis atau psikologis. 5. Kehilangan hidup. Kehilangan dirasakan oleh orang-orang yang menghadapi detik-detik di mana orang tersebut akan meninggal. Rentang respon kehilangan. 1. Fase denial atau mengingkari. Reaksi pertama individu yang mengalami kehilangan adalah syok. Tidak percaya atau mengingkari kenyataan bahwa kehidupan itu memang benar terjadi. Dengan mengatakan tidak, saya tidak percaya itu terjadi atau itu tidak mungkin terjadi. 2. Fase anger atau marah. Fase ini dimulai dengan timbulnya suatu kesadaran atau kenyataan terjadinya kehilangan. Individu menunjukkan rasa marah yang meningkat yang sering diproyeksikan kepada orang lain atau pada dirinya sendiri. 3. Fase bargaining atau tawar-menawar. Fase ini merupakan fase tawar-menawar dengan memohon kemurahan Tuhan. 4. Fase depression atau depresi.
Klien dihadapkan pada kenyataan bahwa ia akan mati dan hal itu tidak bisa ditolak. Individu pada fase ini sering menunjukkan sikap antara lain menarik diri, tidak mudah bicara, kadang-kadang bersikap sebagai pasien yang sangat baik dan menurut, atau dengan ungkapan yang menyatakan keputusasaan, perasaan tidak berharga. Fase acceptance atau menerima. Fase ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan, menerima kenyataan kehilangan, berpartisipasi aktif. Klien merasa damai dan tenang serta menyiapkan dirinya menerima kematian. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.